Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita virtual RAM serta 600.000 benchmark dan menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan berbagai. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys ya. Yes guys, untuk kali ini kita bakal melihat daripada tiktokers daripada Indonesia, yang mana karena beberapa isu ya antara turis Malaysia yang bilang Jakarta kotor itu ya. Yang sebelum ini kita pernah bahaskan juga secara video. Yes. Tapi untuk kali ini guys ya, ini memang dirujak netizen Indonesia lah ya. Jadi kita pengen mendengar daripada teman-teman kita yang di Indonesia ini, apa kata mereka juga nih ya tentang turis Malaysia yang bilang Jakarta ini guys ya. Jadi nggak perlu basa-basi nih, kita lanjut aja daripada yang pertama. Alkindika. Ayo. Yes, lanjut. Habislah cewek Malaysia ini kena rujak dengan netizen Indonesia. Pasti kalian semua sudah lihat kan postingan yang viral tentang sisi negatif Jakarta yang diposting oleh salah seorang turis dari Malaysia. Jadi dia ini bilang Jakarta itu kotor, serabut, makanannya berkulat, restorannya kotor, banyak orang makan di pinggir jalan, banyak tikus besar kucing di lorong-lorongnya. Ya, kalau tikus besar kucing, ya mungkin lain internet kamu ya, yang slow. Ya, signal aku ya kali. Yes, cuma yang kita perlu klarifikasi juga ialah berkenaan dengan kepenggunaan perkataan warteg dan juga restoran itu guys. Yang si Intan ini pun ada kekeliruan di situ. Kita panggil si turis lah, si turis. Gue juga lihat di sini bro. Wait, jadi tujuan gue buat video ini bukannya untuk membuli atau memperkeruh suasana yang sudah ada. Kalian ngerasa gak sih Indonesia dan Malaysia ini itu udah kayak kakak beradik? Secara geografis pun kita dekat, culture kita, makanan kita, bahasa kita pun kurang lebih hampir sama. Ya iyalah, kita kan negara serumpun dan negara kita ini memiliki majority muslim yang sangat besar. Dan menurut gue adalah hal yang wajar ketika warga Indonesia marah melihat postingan itu. Begitu juga warga Malaysia ketika melihat postingan yang menjelek-jelekan negara Malaysia pasti marah juga kan. Harusnya kita saling menghargai dimanapun kita pergi, pasti di situ ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Dan tugas kita sebagai pengguna media sosial, harusnya kita sharing benda-benda yang positif gitu. Jadi hal yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran dan hal yang baik itu kita ambil manfaatnya, sehingga tidak akan terjadi kekecewaan seperti ini. Karena kalian perlu ingat, media sosial ini punya jejak digital, dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Walaupun sudah menghapusnya, banyak orang sudah save video Anda segala macam. Jadi jangan sampai orang mengingat Anda sebagai orang yang pernah, oh si itu ya yang dulu buat konten ini ya, kan gak enak kan. Dan menurut gue juga sebagai seorang yang sering buat konten, apalagi seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, gue memikirkan kedua belah pihak, gimana caranya konten gue nih nggak menyinggung satu sama lain. Ayolah teman-teman semua, gunakan sosial media dengan bijak. Berhubung ini juga sudah memasuki bulan Ramadan, ada baiknya juga kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin lancar dan akan semakin dipermudah. Itu aja pesan gue. Bye, assalamualaikum. Nah, itu adalah pesanannya bagus sebab kita tahu setiap yang kita ingin sampaikan itu akan ada orang yang kadang ada yang orang salah paham, ada yang bisa terima juga, ada yang memang nggak bisa boleh terima langsung guys. Itu yang kita perlu ingat selalu setiap perkataan yang kita keluarkan. Tapi itulah kalau kita pergi ke tempat orang itu jangan membawa keburukan lah ya sebaiknya. Yes, betul. Dimanapun kita berada. Oke, lanjut. Mari kita. Kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, ini jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget.
Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta SCBD, karena guys. lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta ya, District 8. Nah di Ya, situ mall District campuran 8. kayak art Oh, gallery di daerah situ, District 8. banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin Terima ke kasih, Peak Mbak. kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, Maknyus. menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua Raja experience itu Ampat. nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak. Ini benar-benar yang tahap tinggi ya. Wah, Waktu itu kita tempat- juga kalau itu- berada di itu Jakarta, tempat kita itu, Wacik. betul. Kalau kita berada di Jakarta juga budget kita memang rendah banget guys. Tetapi alhamdulillah kita dapat merasakan semua kemewahan yang ada di Jakarta itu guys. Nah, Ya, karena ada teman-teman kita juga, guys, yang bagus-bagus. yes, itu yang paling penting. Ya. Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan situ, Bukit Jalil saya jalan juga. Tak ada masalah. Gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada. Ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi. Dan Ya benar. Wah. Bagus ya daripada Benar apa yang dia katakan ini. Dia juga cantik, guys. Ya. Apa yang dikatakan itu guys? Mari kita lanjut lagi dengarkan nih. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi Mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah, kan, Yes. bahkan ceritanya kan makannya nih di deketan Tamrin Warteg. City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya Mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki lima gitu loh Mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Juga, Mbak. Ya tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita lihat yang dia post itu udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitasnya seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu loh. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga ya di mana-mana tuh ya kalau misalnya kita traveling mah ya mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga, ada barang gitu. Paham kagak? Terus juga di negara manapun tuh misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan
saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih besok nih gue mau ke Kambodia gitu ya, gue mau ke Kambodia, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana, hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih, ya udah kita nggak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Aduh. Waduh guys. Tapi ya itu yang Ya, kita dengarkan. benar-benar. Jadi guys, kalau kita lihat tadi itu kebanyakannya itu ya sebenarnya apa yang mereka kata itu benar ya. Yang ini apa nih? Kalau nggak ke Jakarta ini apa nih? Nah, kalau nggak ke Jakarta sebelum kalian Ini nggak apa tahu nih? tentang Jakarta ya. Coba. Coba mari Pasang kita lihat. dulu. Kalau aku nggak ke Jakarta, aku nggak akan tahu kalau aku terlahir di Jakarta. Bukan itu. Kalau nggak lahir di Jakarta, aku nggak akan tahu kalau Jakarta itu punya mangga yang gede banget, soalnya ada mangga besar. Kalau nggak lahir di Jakarta, Mangga besar, aku guys. juga nggak bakal tahu kalau Jakarta itu ternyata punya banyak banget kebun. Kebun nanas, kebun duren, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun kacang, kebun sirih, kebun pala, dan kebun-kebun lainnya. Kalau nggak lahir di Jakarta, aku nggak akan tahu kalau ternyata Jakarta punya pulau lain selain Pulau Seribu. Ada Pulau Gadung dan Pulau Mas. Kalau nggak lahir di Jakarta, aku nggak akan tahu kalau di Jakarta itu banyak banget kampung. Kampung Melayu, kampung rambutan, kampung Ambon, dan kampung-kampung yang lain. Dan kalau aku nggak lahir di Jakarta, aku nggak akan tahu kalau ternyata di Jakarta itu ada gunung, guys. Gunung Sahari. Hahaha, nggak lucu ya udah. Kalau aku Aduh, tapi apapun yang netizen katakan itu ada ya memang benar lah. Kita kalau pergi kemana-mana pun kita harus menghormati tempat itu. Ya, kenapa kita mau pergi ke sisi gelapnya? Kita tahu setiap negara itu, setiap daerah Ya, itu benar. pasti ada yang orang kata pros and cons tempatnya, sisi terangnya, sisi gelapnya. Tapi kita melancong berwisata itu pengen yang indah-indah, guys. Kenapa? Ya, dia senang begini. Ada duit, ada budget, ada barang lah. Ya. Ya, benar. Kenapa kita pengen jadi Pak Guys, Polisi? by the way, seorang by the way. investigasi. By the way, Aha. ya BTW guys, aku ini ya, aku signal itu nggak berapa bagus ya sekarang guys. Iya, benar. Ya. Waduh. Jadi terusin. Ya begitulah dikatakan tadi. Yang paling penting ialah kalau kita pergi ke suatu tempat itu, kalaupun contohlah tempat itu macam bagi kita nggak rasa enak, mungkin kita boleh bagi rekomendasi sepatutnya kayak beginilah, beginilah cara untuk memperbaiki sesuatu tempat itu, contohnya lah. Begitu guys. Tapi ini dia, wah, Jadi guys, gitulah. jadi guys kalau ada lagi komentar ya, sila berikan komentar ke di bawah, kita pengen baca nih ya tentang pendapat kalian ya. Dan Ya, kita akan lihat tadi satu persatu seperti Mbak nanti. Suwan juga yang bilang di mana macam kalau mau bedakan pastikan itu macam contohnya penggunaan Bukit Bintang, Pudo dengan ini baru ada persamaan di situ guys. Ya benar. Bukan dipukul rata satu itu dijadikan sebagai kontennya tersendiri. Habis guys gitu. Waduh. Wah. Yes. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja dari kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.